Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Bang Syahdan buat beli gorengan Min. Waduh, kalau gorengan Mimin nggak berani guys. Pengalaman ya, habis makan gorengan, suara hilang nggak bisa bikin video Bang Syahdan. Dari Bang Mario, oke guys, cuma bisa sawer buat ngopi aja bang. Sama-sama, wah sekarang Bang Syahdan sama Bang Mario nih kayaknya saingan ya. Hampir tiap hari juga Bang Syahdan nyaingin Bang Mario nih. Oke, buat Bang Mario dan Bang Syahdan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Oke, langsung aja pada videonya. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun memandang kerumunan dan berkata dengan ekspresi agung, "Hari ini, Tianjun secara resmi menganugerahkan pernikahan Zhan Shuchen dan Bai Xuanqi. Pada hari ketika keduanya menikah, Tianjun ini juga akan hadir sebagai penjabat." Mendengar itu, Raja Dewa Tertinggi dan Zhan Peng bangkit dan membungkuk kepada Ling Xia Tianjun dengan mata bersyukur. "Terima kasih Tuan Tianjun." Setelah keduanya bangun, Zhan Shuchen membawa Bai Xuanqi ke depan, berlutut di depan Ling Xia Tianjun dan bersujud. "Terima kasih Tuan Tianjun atas pernikahannya." Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, "Baiklah, cepat bangun." Setelah Zhan Shuchen dan Bai Xuanqi bangkit, mereka masing-masing berdiri di belakang Zhan Peng dan Raja Dewa Tertinggi. Pada saat ini, di belakang Raja Dewa Tertinggi, seorang wanita mengenakan baju besi merah dengan fitur wajah yang indah. Dia tersenyum dan berkata, "Adikku, selamat." "Terima kasih kakak," kata Bai Xuanqi. "Betul sekali. Wanita lapis baja merah yang malu dengan bulan ini adalah putri tertua dari Raja Dewa Tertinggi, yaitu Bai Xuanqi." Pada saat yang sama, dia juga prajurit bintang 9 di pasukan keluarga Bai. Kekuatannya sangat kuat, sehingga tidak ada seorang pun di pasukan Raja Dewa Tertinggi yang bisa menandinginya. Bai Xuanqi berkata melalui transmisi suara, "Kakak, anak itu Jingyun mempermalukanku di jurang para dewa yang ganas. Jika kamu bertemu dengannya dalam duel, kamu harus menghabisinya." Bai Xuanqi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, jika dia benar-benar bertemu kakak, aku tidak akan membiarkannya." "Baiklah, terima kasih kakak," kata Bai Xuanqi. Ketika Bai Xuanqi dan Bai Xuanqi sedang berkomunikasi, Raja Dewa Jianglong berdiri dan mengirim suara ganas kepada seorang prajurit bintang 9 yang mengenakan baju besi. "Begitu kamu bertemu dengan Jingyun, habisi dia." Pemuda lapis baja adalah putra angkat dari Raja Dewa Jianglong, yaitu Jiangshu. Dia adalah orang pertama dalam prajurit keluarga Jiang. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun berkata, "Semua orang, selanjutnya adalah permainan dari 100 prajurit dan keturunan bangsawan. Setelah permainan selesai, semua orang akan menikmati makan malam di sini untuk merayakan ulang tahun anak Tianjun ini." Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Dewa Ling Xia Tianjun di antara jari-jarinya sering berkedip. Sinar cahaya putih terbang keluar dari cincin, tersebar di Taman Yisen, dan berubah menjadi 220 arena sebening kristal. Ling Xia Tianjun, dia melihat ke samping ke arah Xing Tian Tianjun. "Suamiku, beritahu mereka tentang aturan main." Xing Tian Tianjun tersenyum dan mengangguk. Lalu dia berkata, "Karena ini adalah permainan, pedang alami tidak memiliki mata, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka. Semua yang berpartisipasi dalam permainan adalah tamu dari upacara ulang tahun anakku. Jadi Tianjun ini berharap semua orang berhenti di situ agar tidak mengganggu kerukunan. Selanjutnya, selama pertandingan, jika satu pihak lain mengaku kalah, pihak lain tidak boleh menyerang lagi. Apakah kalian mendengarnya dengan jelas?" Tanyun dan yang lainnya berkata serempak, "Kami mengerti." "Baiklah." Xing Tian Tianjun tersenyum lagi. "Sekarang 240 orang yang berpartisipasi dalam permainan akan meninggalkan kursi mereka dan bersiap untuk memilih lawan." Ketika Xuan Yuanru dan Tanyun berjalan menuju kerumunan, Xuan Yuanru berkata, "Hati-hati, ada banyak orang di sini yang menginginkan hidupmu." Tanyun mengangguk dan berkata, "Kamu juga. Aku khawatir mereka akan memusuhimu karena aku, dan kamu tidak boleh menggunakan keterampilan klan roh." Xuan Yuanru berkata pelan, "Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir.
Kamu hanya perlu menjaga diri sendiri. Di antara orang-orang ini, selain kamu, aku sama sekali tidak peduli dengan orang lainnya. Ketika Tanyun dan Xuan Yuanru berdiri di tim, Xing Tian Tianjun menjentikan jarinya, dan sinar cahaya ditembakkan ke semua orang, dan langsung berubah menjadi 240 kelompok cahaya yang ditangguhkan di depan Tanyun dan yang lainnya. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan saat kelompok cahaya di depannya menghilang, kata 6 muncul. Artinya, Tanyun akan masuk ke arena nomor 6. Jika ada orang lain yang juga mendapatkan 6, berarti Tanyun adalah lawannya. Tanyun memandang Xuan Yuanru ke samping dan menemukan bahwa Xuan Yuanru telah mendapatkan 7 dan lawannya adalah seorang bangsawan bernama Dai Wei. Keluarga Dai berasal dari kota Raja Dewa Awan Terapung dan merupakan keluarga bangsawan dengan keluarga Ma. Dai Wei adalah teman Malin, tuan muda tertua dari keluarga Ma. Bisa dikatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki yang tumbuh bersama. Dai Wei melirik Tanyun. Tubuhnya dipenuhi dengan aura dewa surgawi tingkat ke-7, dan dia berkata dengan suara dingin, Jingyun, tuan muda kedua dari kediaman Ma, yaitu Malian, adalah saudaraku yang baik, tapi kamu menghabisi dia di kota Qinyanfang. Kamu beruntung, kamu tidak bertemu denganku di game pertama ini. Jika tidak, tuan muda ini akan mengambil hidupmu. Tapi itu tidak masalah, biarkan aku bertemu tunanganmu. Aku akan menghabisi tunanganmu dan melihat bagaimana kamu kesakitan. Mendengar ancaman itu, ekspresi Tanyun sangat acuh tak acuh, dan dia bersuara, Rower, lawanmu telah mengirimkan transmisi suara dan berkata dia ingin menghabisimu. Ya, Xuan Yuanru berkata dengan ekspresi tenang. Dia juga telah mentransmisikan kepadaku, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Sama seperti Xuan Yuanru mentransmisikan suaranya, lawan lain sudah muncul. Lawan Tanyun adalah Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan kota Qingyang. Dia tuan muda dari keluarga Wang. Orang ini adalah dewa surgawi tingkat 7. Pada saat yang sama, keluarga Wang dan keluarga Gongsun di kota Qingyang adalah teman keluarga. Gongsun Sasan berkata, Wang Xingren, bantu adikku menghabisinya. Wang Xingren berkata melalui transmisi suara, Kakak Gongsun, kamu bisa tenang. Aku akan menghabisi anak ini untuk melampiaskan amarahmu. Pada saat ini, dalam pikiran Wang Xingren, suara bersemangat ayahnya Wang Go terdengar. Anak yang baik, Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Jianglong, dan Zhan Peng berkata, selama kamu menghabisi Jingyun, apa yang kamu inginkan mereka akan menghadiahkanmu. Dan mulai sekarang, mereka adalah 3 pendukung utama keluarga Wang. Kamu harus berjuang untuk ayah. Setelah mendengarkannya, kegembiraan Wang Xingren melampaui kata-kata, dan dia menyuarakan, Ayah, yakinlah, aku tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Anak yang baik, semua berada di tanganmu. Apakah keluarga Wang kami dapat berkembang atau tidak? Wang Go di kursi baris keempat sekarang menantikan bagaimana menikmati keteduhan setelah memanjat 3 pohon besar di masa depan. Pada saat ini, Xuan Yuanru dan 238 orang lainnya menyapu ke arena mereka masing-masing. Hanya Tanyun dan Wang Xingren yang masih ada di sana. Jingyun, jika kamu seorang pria, jangan mengaku kalah ketika kamu naik. Setelah Wang Xingren mengirim transmisi suara, dia menyapu ke arena ke-6. Dia berbalik dan menatap Tanyun, lalu berkata lagi, Jingyun, jangan mundur seperti pengecut tanpa perlawanan. Jika tidak, kamu akan membuat semua wajah pasukan keluarga Bai jelek. Adikku, apakah menurut Jingyun ini akan menerima tantangan? Li Ximin di baris kedua, melihat ke samping ke arah Li Xiyin. Ketika dia berbicara, kebanyakan orang mengalami kebingungan yang sama dengannya. Li Xiyin menatap Tanyun dengan pencerahan kecemerlangan di matanya yang indah, dan berkata tanpa ragu, dia bahkan berani menghabisi satu-satunya putra Raja Dewa Jianlong. Dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ekstrim, entah pria yang sembrono atau orang bijak yang mendominasi. Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Aku tidak berpikir dia akan mundur. Mendengar ini, Ling Xia Tianjun memandang Li Xiyin dengan penuh kasih sayang. Analisis Xiyin sangat teliti. Ibu juga berpikir dia akan bertarung. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng yang selalu galak membanting gelas anggurnya ke kursi. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner,
pamerkan kekuatanmu. Beritahu mereka yang dulu meremehkan keluarga Bai dengan kekuatan, dan beritahu konsekuensi dari menghina pasukan keluarga Bai kita. Setelah dia selesai berbicara, Raja Dewa Baicheng berkata melalui transmisi suara, "Anak ini ingin menghabisimu. Jangan takut pada hal-hal besar. Kamu mengatakan dalam pertempuran Dewa Perang bahwa siapapun yang ingin menghabisimu akan mati. Ini adalah moto prinsipmu. Jangan pernah meninggalkan prinsipmu, kapanpun atau dimanapun. Jika terjadi kesalahan, aku dan Raja Dewa Mufeng akan menjagamu." Mendengar kata-kata Baicheng, Tanyun tidak khawatir saat ini. Karena seseorang ingin bunuh diri, maka akan Tanyun kabulkan. Pada saat ini, sebagian besar Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan lainnya, mereka tertawa ketika mereka mendengar suara berapi-api dari Raja Dewa Baicheng. Di dalam hati mereka, keluarga Bai identik dengan yang lemah, dan prajurit bintang 3 di antara yang lemah. Di tempat yang kuat ini seperti awan, gelombang apa yang bisa mereka buat? Sama seperti semua orang tertawa diam-diam, Tanyun mengeluarkan jari menunjuk Wang Xingren di atas arena, lalu dia berkata, "Hanya satu gerakan saja. Apa maksudmu?" Wang Xingren bertanya dengan santai. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi mengumumkan di bawah sinyaling Xia Tianjun. Sekarang, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pertempuran pertama secara resmi dimulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Tanyun yang berada di Taman Yisen tiba-tiba menghilang dan muncul di langit di atas arena nomor 6 dengan kecepatan seperti kilat, dan suara acuh tak acuh terdengar. "Satu gerakan untuk menghabisimu." Wang Xingren memancarkan kekuatan dewa guntur yang mempesona, dan tepat ketika dia akan melakukannya, sebuah adegan yang membuatnya ketakutan dan putus asa terjadi. Di garis pandangnya, Tanyun dalam kehampaan menghilang, dan saat berikutnya, sebuah jari dengan cepat melebar dari garis pandang. Tanyun yang muncul di samping Wang Xingren seperti sambaran petir, dan jari diletakkan di antara alis Wang Xingren. Tiba-tiba, darah berceceran dan tulangnya hancur, dan seluruh kepala Wang Xingren meledak. Mayat tanpa kepala jatuh langsung ke genangan darah, dan jiwanya terbang dan mati. Tanyun menembak terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Xingren bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Dia mati oleh satu jari. Tanyun tanpa acuh tak acuh dan tanpa melihat mayat di genangan darah, dia menyapu arena dan terbang di belakang Raja Dewa Baicheng. Di kursi baris keempat, Wang Gu menangis. "Keterampilan putramu tidak sebagus yang lain. Jangan salahkan siapapun." Xing Tianjun berkata dengan tidak senang. "Hari ini adalah hari ulang tahun putra Tianjun ini, dan Tianjun ini tidak ingin mendengar tangisan." Begitu kata-kata ini keluar, Wang Gu segera berhenti menangis, duduk di kursi, dan bersumpah pada dirinya sendiri. "Jingyun, patria ini harus menghabisimu." Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi, Shen Peng, Patria Gongsun, Ma Bongsang, dan Raja Dewa Jianglong semuanya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa serangan Tanyun begitu ganas dan kuat sehingga dia dengan mudah menghabisi Wang Xingren. Ling Xia Tianjun dan Xing Tianjun, mereka menatap arena Tanyun dengan sedikit persetujuan di mata mereka. Li Ximin yang berada di samping mentransmisikan suara ke Li Xin dan berkata, "Anak ini pandai melompat dan kecepatannya cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan kita, celahnya masih terlalu besar." Li Xin sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, ranahnya terlalu rendah." Sementara dua saudara dan saudari berkomunikasi melalui transmisi suara, suara putus asa memotong langit di atas taman. Semua orang melihat, pupil mereka tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat arena nomor 7. Dai Wei ketakutan sebelum dia bisa mengucapkan kata kalah. Xuan Yuanru memegang pedang dengan aliran darah menusuknya dari pusat alisnya keluar dari bagian belakang otak. Xuan Yuanru yang mengenakan baju perang menghunus pedangnya sedingin es, dan tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari arena ketujuh. Di kursi baris keempat, Patria Dai ingin menangis dengan keras, tetapi memikirkan apa yang Xing Tianjun barusan katakan, dia tidak berani mengeluarkan suara. Dai Siliang tiba-tiba menoleh dan menatap Xuan Yuanru, yang wajahnya tetap tidak berubah. Air mata mengaburkan pandangannya, dan dia meraung dalam hatinya. "Xuan Yuanru, patria ini bersumpah bahwa aku akan membebaskan dendam karena menghabisi anakku." Raja Dewa Mufeng melirik Patria Dai dan kemudian mengirim transmisi suara kepada Xuan Yuanru.
Jangan takut. Xuan Yuanru mengangguk, lalu mulai menonton pertempuran bersama Tanyun dan yang lainnya. Di arena 1, Dewa Surgawi bintang 9 Malin, dia seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan lawan, membalik telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba menampar kepala lawan. Kakak Ma, aku mengaku kalah. Lawan itu buru-buru berteriak. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Li Ziyin, wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng, Malin membungkuk dengan sopan kepada lawannya, menyapu arena, dan terbang di belakang Ma Bongsang. Di arena nomor 68, San Suseng dengan mudah mengalahkan bangsawan Dewa Surgawi tingkat 8 dan melesat di belakang Zhan Peng. Bai Xuanqi memandang San Suseng dengan kagum dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Suseng luar biasa." Di arena ke-9, Bai Xuanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi, melukai seorang prajurit dewa tingkat 9 dengan satu telapak tangan. Dia yang mengenakan baju besi merah berubah menjadi bayangan merah dan menembak di belakang Raja Dewa tertinggi. "Kakak, kamu juga luar biasa." Ketika Bai Xuanqi bahagia, Jiangsu, putra angkat Raja Dewa Jianlong, dan Yuanshu, putra tertua Raja Dewa Yuan, dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan meninggalkan arena. Hampir pada saat yang sama, Gong Xunyan terbang turun dari arena dengan gagah setelah lawannya berada di ambang kematian. Dalam setengah jam berikutnya, pertempuran sengit di semua arena telah berakhir, kecuali Tanyun dan Xuan Yuanru yang menghabisi lawan. Tidak ada orang lain yang mati. Pada saat yang sama, di mana para Raja Dewa, kepala keluarga, Ling Xian Tianjun, Xing Tian Tianjun, Xi Yuan Supreme, Shui Ying Tianjun, dan Dewa Yunhe, orang-orang yang tampil baik di game pertama adalah Tanyun, Xuan Yuanru, Malin, San Suzhen, Bai Xuanyi, Gong Xunyan, Jiangsu, Yuanshu, Shuizhen, Shimu, Anmin, Ludian, dan Long Muzihua. Ling Xia Tianjun memandang ke samping ke arah Li Ziyin dan berkata, "Sayang, ibu berpikir bahwa pemenangnya adalah Yuanshu, Shimu, Shuizhen, Anmin, Ludian, Muzihua, Balsak Xuan, dan Ximen Feng. 8 dari mereka adalah putra Raja Dewa. Kecuali Balsa Xuan, 7 lainnya sangat berbakat dan tampan. Apakah kamu menyukai mereka?" Pada saat ini, Ling Xia Tianjun tidak hanya percaya bahwa Tanyun tidak akan memenangkan kejuaraan sama sekali, tetapi juga di mata Raja Dewa lainnya, termasuk Raja Dewa Baicheng. Tentu saja dia mengharapkan Tanyun untuk memenangkan kejuaraan. Tetapi dia tahu bahwa jenius di sini semua luar biasa, dan peluang Tanyun memenangkan tempat pertama adalah sangat kecil. Mendengar itu, Li Ziyin menggelengkan kepalanya perlahan, dan suara yang menyenangkan terdengar di benak Ling Xia Tianjun. "Ibu, putri ini percaya bahwa kecuali saudara laki-lakiku, tidak ada seorang pun di seluruh alam Dewa Hongmeng yang cocok untukku. Orang-orang yang kamu sebutkan ini, aku tidak menyangkal bahwa mereka semua tampan, tetapi aku memiliki visi untuk calon suamiku. Dia mungkin tidak dilahirkan dalam keluarga terkenal, tetapi dia harus memiliki 3 elemen. 3 elemen yang mana?" Ling Xia Tianjun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata indah Li Ziyin menunjukkan ekspresi antisipasi, dan dia berkata, "Pertama, tahan apa yang orang biasa tidak tahan. Kedua, kebaikan. Dia harus jujur dengan baik hati, dan memiliki hati yang benar, dan tidak hanya mencari keuntungan. Ketiga, punya ambisi besar. Hanya 3 poin ini yang bisa disatukan untuk menaklukkan diriku." Mendengar itu, Ling Xia Tianjun dengan bercanda berkata, "Ada terlalu sedikit pria seperti itu di dunia. Aku khawatir kamu tidak akan pernah bertemu mereka dalam hidupmu. Juga, jika kamu bertemu dengannya, apakah kamu yakin orang itu juga akan menyukai dirimu?" Setelah mendengarkan, Li Ziyin berkata melalui transmisi suara, "Ibu, kamu tidak mengenalku. Di dalam hatiku, selama dia adalah seorang pria yang diakui olehku, aku akan agresif demi cintanya. Bahkan jika dia tidak menyukaiku pada awalnya, itu tidak masalah. Yang penting dia percaya bahwa suatu hari aku akan mengesankan hatinya." Tepat ketika ibu dan putrinya berkomunikasi secara diam-diam, Xing Tian Tianjun berkata dengan tatapan agung, "Raja Dewa tertinggi, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya."
Bawahan patuh. Setelah Raja Dewa Tertinggi menerima perintah, dia bangkit dari tempat duduknya dan mengumumkan, sekarang para jenius yang telah memasuki babak kedua bersiap-siap untuk memilih lawan mereka. Tanyun dan 119 orang lainnya dengan beberapa sosok yang berkedip-kedip berbaris rapi di atas rumput di depan kursi. Dengan lengan kanan Raja Dewa Tertinggi menggesek di udara, 120 kelompok cahaya muncul di atas kepala semua orang. Tanyun menjentikan jarinya, kelompok cahaya menghilang dan menjadi tidak terlihat. Lalu ada angka 3. Xuan Yuanru menjentikan jari gioknya, dan setelah sinar kekuatan suci melesat ke dalam kelompok cahaya, angka 60 muncul. Di antara angka-angka, semua orang telah memilih. Lawan Xuan Yuanru adalah putra Raja Dewa Suihu. Dia prajurit bintang 9. Meskipun Ling Xiatianzun dan yang lainnya tidak menyangkal bahwa Xuan Yuanru sangat kuat dalam tantangan lompatan, namun dia berpikir bahwa Suizan akan menang. Karena ibu Suizan, Raja Dewa Suihu, juga merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas. Suizan adalah orang pertama tanpa kontroversi di antara semua klan rubah salju. Rower, aku percaya padamu. Raja Dewa Mufeng menasihati melalui transmisi suara. Gunakan saja teknik pedang penekan surga yang aku ajarkan padamu dan habis-habisan untuk mengalahkannya. Betul sekali, Xuan Yuanru telah memperoleh teknik dari Raja Dewa Mufeng dan telah mempraktekkan teknik pedang menekan surga yang terkenal. Jangan khawatir, Komandan Besar, pemenangnya pasti bawahan ini. Setelah transmisi suara Xuan Yuanru, dia naik ke arena 60. Jingyun, aku akan menangkapmu di game kedua. Pada saat ini, suara niat membunuh Gong Xunyan bergema di benak Tanyun. Kamu menghabisi anggota keluarga Gongsun di kota Qinyangfang saat itu, dan kemudian mempermalukan kakakku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan hari ini. Gong Xunyan sangat percaya diri. Dengan ranah Dewa Surgawi tingkat 8, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan dan menghabisi semi suci tingkat 2. Dan dia bahkan tidak takut pada semi suci tingkat ketiga. Menghabisi Tanyun semudah membalikan telapak tangan. Jika Gong Xuyan mengetahui bahwa Tanyun bisa menghabisi sekelompok semi suci tingkat 4 dengan mata tertutup, kita tidak tahu bagaimana perasaannya. Mendengar itu, Tanyun berkata dengan mencibir di wajahnya, di alam dewa kuno, bawahan kamu yang ingin menghabisi dan merebut harta, tapi mereka yang mati. Adapun kakak perempuanmu Gong Sun Sasan yang sangat menyebalkan, aku baru saja memarahinya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Dengar, tubuhmu pasti akan tetap berada di arena. Pada saat ini, Gong Xunyan sudah menjadi mayat di mata Tanyun. Ketika Gong Xunyan menyapu ke arena ketiga, yang lain juga terbang ke arena masing-masing. Gong Sun Zhuangli yang berada di baris keempat berkata dengan ekspresi khawatir, Yaner, meskipun Jingyun ini hanya prajurit bintang 3, kamu tidak boleh ceroboh, apakah kamu mengerti? Gong Xunyan tidak menyetujui transmisi suara ayahnya. Ayah, kamu dapat yakin, anak ini bisa mudah menghabisinya. Setelah transmisi suara, Gong Xunyan menatap Tanyun dan berkata sambil tersenyum, Jingyun, aku benar-benar ingin merasakan kekuatan pasukan keluarga Bai. Ingatlah untuk menggunakan semua kekuatan nanti. Jika tidak, aku bisa jamin tuan muda ini akan menghabisimu dengan satu tamparan. Tanyun tersenyum. Itu semacam penghinaan. Dan segera, Tanyun melangkah ke udara dan melangkah ke arena ketiga dengan tenang. Pada saat yang sama, Tanyun membuat gerakannya mengejutkan semua orang yang hadir. Tanyun yang perlahan-lahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan kemudian menutup matanya, menghalangi persepsi kesadaran. Yuner, jangan gegabah. Pada saat ini, Raja Dewa Baicheng terkejut ketika dia menyadari bahwa Tanyun menutup matanya tanpa melepaskan kesadarannya. Kamu tidak perlu khawatir. Tanyun menutup matanya dengan senyum menawan di sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, Gong Sun yang sangat meremehkan pasukan keluarga Bai, maka aku akan mewakili keluarga Bai, memberitahu orang seperti dia yang sama sekali tidak layak untuk tanganku. Anak ini gila. Setelah Li Ximin tidak bisa menahan tawa, dia bersuara, adikku, apakah menurutmu anak ini berpura-pura misterius atau dia benar-benar kuat? Li Xiyin dengan serius berkata, aku tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu sombong, tetapi dia mampu melakukan ini di hadapan seseorang yang jelas-jelas ingin menghabisinya.
Aku yakin dia pasti sangat bersemangat dan kuat. Jika dia menang, aku pikir dia berpotensi menjadi pahlawan. Dan jika dia kalah, dia adalah orang yang nekat. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Kalau ada suara bising-bising, mohon dimaklumi, di dekat Mimin lagi ada pembangunan teman-teman. Ya gimana lagi, dan posisi Mimin lagi buat video ini mati lampu, nggak tahu ya uploadnya kapan ini. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.